Shalom. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami, kelompok 1, untuk kami memaparkan materi kami dengan judul Cara Mengatasi Kesulitan Belajar. Nah, di sini kami ada beberapa anggota. Yang pertama, saya sendiri, Yverly Sumasogar, teman saya Marta Boes, Inka Benggu, Venturius Altalpa, Angkita Manuk, dan Darvin Bino. Nah, teman-teman, di sini ada pengertian kesulitan belajar. Mari kita belajar bagaimana materi mengenai kesulitan belajar itu sendiri, yang tentunya teman-teman sekalian pastinya pernah mengalami yang namanya kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah suatu kondisi dalam proses belajar yang ditandai oleh adanya hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar. Hambatan di sini ya teman-teman, ada yang disadari, ada juga yang tidak disadari, yaitu yang bersifat psikologis, sosiologis, atau psikomotorik. Nah, yang selanjutnya adalah gejala kesulitan belajar. Yang pertama, kamu merasa bahwa gurumu atau orang tuamu dalam prestasi belajar tidak dapat kamu capai. Artinya, orang tua atau guru kamu di dalam kelas maupun di rumah tidak mendukung kamu, sehingga kamu memiliki kesulitan dan tidak mencapai prestasi. Yang kedua, kamu merasa bahwa hasil belajar yang tergolong rendah, bahkan di bawah rata-rata. Nah, kamu merasa bahwa hasil belajar yang rendah, akhirnya kamu merasa insecure. Nah, itu sudah masuk pada kesulitan. Yang ketiga, prestasi belajar yang kamu capai tidak seimbang dengan upaya yang kamu lakukan. Artinya, kamu selalu berpikir bahwa saya sudah semaksimal mungkin untuk belajar, tetapi mengapa saya selalu mendapatkan nilai yang kurang bagus. Nah, dengan begitu seharusnya kamu punya motivasi belajar bahwa saya sepertinya harus lebih giat lagi untuk belajar. Yang keempat, kamu sering membolos dari sekolah. Mungkin ada hal-hal seperti kamu tidak nyaman atau kegiatan yang lebih asik sehingga kamu sering membolos sekolah. Sebaiknya kamu harus menghentikan perilaku tersebut. Yang kelima, kamu merasa tersinggung oleh permasalahan orang lain. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya kamu harus menghindari. Yang berikut, kamu sering melamun. Sebaiknya ketika kamu di dalam kelas atau saat belajar, kamu harus fokus pada pelajaran yang kamu mau kerjakan, sehingga kamu tidak sering melamun di dalam kelas. Faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar. Yang pertama, faktor pribadi, yaitu faktor yang berasal dari psikologi diri sendiri, seperti perasaan rendah diri, sulit berkonsentrasi, atau rasa percaya diri yang kurang. Yang kedua, faktor fisik, yaitu gangguan yang terjadi pada titik seperti cacat pada mata dan mengganggu konsentrasi belajar. Yang ketiga, faktor sosial, yaitu meliputi kondisi keluarga yang tidak harmonis, pola yang kurang nyaman, atau lingkungan masyarakat yang tidak mendukung, serta fasilitas di sekolah yang tidak memadai. Tentunya kita mengalami kesulitan belajar. Nah, baik teman-teman, di sini ada langkah-langkah bagaimana mengatasi kesulitan belajar itu sendiri. Yang pertama, menetapkan atau memetakan lokasi kesulitan belajar. Contohnya dengan cara membuat nilai rata-rata yang ingin kamu peroleh pada setiap mata pelajaran. Yang kedua, bersama orang yang kamu percaya. Artinya kamu belajar dengan orang yang mudah kamu percaya, yang bisa membantu kamu menganalisis perkembangan prestasi belajarmu, apakah sudah meningkat atau belum. Yang kedua, kamu bisa menemui guru yang mengajar tanpa pelajaran tersebut. Berdialog secara terbuka dan jujur kepada guru mengenai
kesulitan belajar yang sedang kamu alami. Dengan terbuka, dengan jujur kepada guru mata pelajaran, akhirnya guru mata pelajaran itu akan membantu kita bagaimana mengatasi kesulitan-kesulitan belajar kita. Begitu ya teman-teman. Dan yang keempat, kamu bisa mencari latar belakang penyebab kesulitan dari belajarmu itu bersama dengan guru pembimbing. Kenapa teman-teman harus membutuhkan guru pembimbing? Karena guru pembimbing itu ketika kamu mengetahui apa yang menjadi penyebab kesulitan belajar kamu bisa mencari guru pembimbing untuk membantu kamu mengatasi kesulitan belajar yang kamu alami. Dan yang terakhir teman-teman, belajar dengan menggunakan sumber belajar yang baik. Ya, artinya teman-teman bisa mencari materi ataupun media pembelajaran yang tepat, yang relevan, dan yang cocok dengan gaya belajar kita. Contohnya, cari buku, bisa belajar di perpustakaan, bisa belajar di tempat-tempat yang sesuai dengan gaya belajar kita. Ya, itu langkah-langkah untuk mengatasi kesulitan belajar kita, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini kita juga memiliki tips mengatasi kesulitan belajar. Nah, yang pertama, hak pilih waktu belajar yang tepat, misalnya di pagi hari ketika kita masih fresh. Nah, kenapa kita harus belajar di pagi hari, teman-teman? Agar mood kita masih fresh, kita mempunyai semangat yang banyak. Sehingga ketika saat kita belajar, kita fokus dan bisa memahami pelajaran yang kita pelajari. Yang kedua, bangun suasana belajar yang nyaman, di mana keadaan lingkungan kita akan mempengaruhi mood kita untuk belajar. Nah, ini sangat penting juga. Ketika kita belajar, kita harus mencari tempat yang nyaman, sehingga apa yang kita pelajari, kita bisa dapat memahaminya. Yang ketiga, kembangkan materi yang sudah dipelajari, baik itu melalui latihan soal ataupun mencari materi tambahan seperti referensi. Ini juga sangat penting ya teman-teman. Yang keempat, mencatat pokok-pokok pelajaran seperti tulis intisari pelajaran tersebut di catatan kalian ataupun buat mood mapping. Nah, mood mapping ini juga sangat penting untuk selalu mengingat kita agar kita bisa semangat dalam belajar. Yang kelima, latihan dan hafal, pahami agar pembelajaran selalu diingat. Nah, dengan kita banyak latihan, banyak hafal, kita bisa memahami pelajaran dan akan selalu kita ingat. Yang terakhir, perhatikan untuk istirahat, karena istirahat juga penting. Nah, ini semua yang paling penting adalah perhatikan untuk beristirahat. Karena ketika kita terlalu fokus untuk belajar dan kita tidak melihat keadaan atau tidak memberi ruang kita untuk beristirahat, bisa mempengaruhi keadaan fisik kita. Baik teman-teman, demikian materi kami yang telah kami paparkan. Terima kasih.